Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas UAS mata kuliah tafsir tematik. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhabibah. Saya merupakan salah satu mahasiswi Institut Darul Quran Jakarta dengan program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan tema moderasi Islam dalam kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana Islam mengajarkan sikap yang seimbang dan penuh dengan kasih sayang. Kalau kita melihat kondisi saat ini, seringkali menemukan perbedaan pendapat yang berujung pada pertengkaran, baik di media sosial, lingkungan sekitar, bahkan dalam urusan agama. Nah, kadang ada yang terlalu keras gitu ya dalam menyampaikan pendapat. Ada juga yang terlalu longgar dalam mengabaikan ya ajaran agama. Nah, sebenarnya Islam itu mengajarkan jalan tengah atau bisa dikenal dengan moderasi Islam. Moderasi bukan berarti mengurangi ajaran agama atau mencampur adukan semua keyakinan, tetapi bagaimana kita menjalankan agama dengan benar, seimbang, tidak berlebihan, dan tetap menghormati orang lain. Kalau kita mencari contoh terbaik tentang moderasi, tentu jawabannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok yang cerdas, yang tegas dalam prinsip, tetapi juga lembut dalam bersikap. Nah, beliau ini seorang yang adil kepada siapapun, menghargai perbedaan, dan selalu mengutamakan musyawarah. Karena itulah, kepribadian Rasulullah ini bisa menjadi contoh nyata moderasi Islam yang masih sangat relevan hingga saat ini. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita fahami dulu apa itu moderasi Islam. Ya, secara sederhana, moderasi Islam itu berarti bersikap di tengah, tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan. Ya, dalam Islam dikenal dengan istilah wasatiyah, yaitu sikap adil, seimbang dan proporsional. Nah, hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang menyebutkan bahwa Islam sebagai ummatan wasatan, yaitu umat pertengahan. Artinya, sebagai seorang muslim, kita tidak diajarkan atau kita itu diajarkan untuk menjadi pribadi yang bijaksana, tidak mudah menyalahkan orang lain, tetapi juga tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Nah, moderasi dalam perspektif Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran, sebenarnya banyak sekali ayat moderasi ya. Misalnya, Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil. Kemudian Allah juga melarang kita bersikap berlebihan dalam segala hal. Sekan toleransi kepada orang yang berbeda keyakinan selama tidak mencampuri urusan akidah kita. Kemudian ada juga perintah musyawarah ketika menghadapi persoalan bersama. Semua ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan, bukan kekerasan atau sikap ekstrim. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian utama, yaitu bagaimana Rasulullah menerapkan moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Rasulullah dikenal dengan lemah lembut. Ya, dalam Al-Quran, surah Al-Imran, ayat 159, dijelaskan bahwa karena rahmat Allah, Rasulullah bersikap lembut kepada umatnya. Padahal kalau kita melihat perjalanan dakwah beliau, banyak sekali perlakuan yang menyakitkan ya. Salah satu contohnya yaitu ketika beliau di Taif. Rasulullah dilempari dengan batu sampai berdarah, tetapi beliau tidak membalas dendam. Bahkan beliau mendoakan agar keturunan mereka nanti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita belajar bahwa kelembutan justru menjadi kekuatan dalam berdakwah. Kemudian yang kedua, yaitu Rasulullah juga sangat menghargai perbedaan. Madinah pada saat itu dihuni oleh berbagai suku dan agama. Namun Rasulullah mampu hidup berdampingan dengan damai.
Nah, beliau ini membuat Piagam Madinah yang memberikan hak kepada seluruh masyarakat tanpa memandang agama mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan hidup rukun tanpa harus mengorbankan keyakinan. Kemudian, Rasulullah juga menghormati bukan berarti menyetujui semua hal, ya, tetapi memberikan hak kepada setiap orang sebagai sesama manusia. Yang ketiga yaitu Rasulullah juga merupakan sosok yang sangat adil. Ya, beliau tidak pernah membeda-bedakan antara orang kaya, orang miskin, keluarga ataupun orang biasa. Ada sebuah hadis yang terkenal. Rasulullah mengatakan, seandainya Fatimah, putri beliau sendiri, ya, melakukan kesalahan yang sama, maka hukum akan tetap ditegakkan. Nah, artinya keadilan ini tidak boleh dipengaruhi hubungan keluarga ataupun kedudukan seseorang. Yang selanjutnya, Rasulullah juga mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, kadang ada ya orang yang terlalu sibuk bekerja sampai lupa ibadah. Sebaliknya, ada juga orang yang fokus ibadah tetapi mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga. Padahal Islam sudah mengajarkan keseimbangan. Nah, Rasulullah adalah contoh terbaik. Nah, beliau seorang pemimpin kepada keluarga, pedagang sekaligus ahli ibadah. Kemudian beliau bekerja, bergaul dengan masyarakat, tetapi tetap beliau dekat dengan Allah. Nah, inilah bentuk moderasi yang sesungguhnya. Rasulullah selalu mengajak atau mengutamakan musyawarah dan menghindari kekerasan dalam banyak peristiwa. Rasulullah selalu mengajak para sahabatnya untuk berdiskusi dan mengambil keputusan. Beliau ini sangat menghargai pendapat orang lain, ya, meskipun berbeda dengan pendapat beliau sendiri. Selain itu, Rasulullah juga lebih memilih jalan damai jika memang masih memungkinkan. Karena tujuan utama Islam adalah membawa kedamaian, ya, bukan permusuhan. Nah, bagaimana relevansinya moderasi Rasulullah pada masa kini? Kalau kita melihat kondisi sekarang, ya, nilai-nilai moderasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru sangat dibutuhkan. Misalnya dalam menggunakan media sosial, kita sering melihat orang yang saling menghina, ya, hanya karena berbeda pendapat. Kalau kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita akan lebih berhati-hati dalam berbicara dan menulis. Nah, kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, Indonesia ini memiliki banyak sekali suku, budaya, dan agama. Karena itu, sikap paling menghormati menjadi sangat penting agar persatuan tetap terjaga. Ya, baik itu di lingkungan sekolah, kampus, maupun tempat kerja. Ya, nah, musyawarah, toleransi, keadilan, dan sikap lembut inilah yang akan membuat hubungan antar manusia menjadi lebih harmonis. Jadi, moderasi Islam bukan hanya teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai penutup, kita akan menyimpulkan bahwa moderasi Islam ini adalah sikap yang seimbang, adil, dan tidak berlebihan dalam menjalankan ajaran agama. Semua nilai tersebut telah dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kelembutan, toleransi, keadilan, keseimbangan hidup, serta kebiasaan beliau dalam bermusyawarah. Nah, semoga kita semua bisa meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Islam ini benar-benar gitu ya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.